Halo, perkenalkan nama saya Rizal Setiawan. Pada kesempatan kali ini untuk praktikum ke-8 yaitu tentang keamanan LAN pada mata kuliah praktikum infrastruktur LAN, kita akan menutup celah keamanan di jaringan pada layer 2. Ini untuk teori singkatnya ada implementasi untuk port security. Port security ini untuk mitigasi serangan pada MAC address, kemudian ada configure TTP dan native VLAN untuk mengatasi penyerangan pada VLAN. Kemudian juga ada mengkonfigurasi DHCP snoping untuk mencegah ya kalau ada penyerangan terhadap DHCP palsu gitu. Juga ada pencegahan untuk inspeksi ARP atau penyerangan pada ARP dan juga penyerangan pada STP. Ini untuk untuk konfigurasinya. Yang pertama, menonaktifkan semua port switch yang belum digunakan. Ini interface range-nya dimatikan. Bisa juga pakai violation. Jadi kalau violation ini dia nanti otomatis mati kalau ada MAC address yang gak sesuai ya. Terus juga ada nih mode-mode violation-nya. Ada protect, restrict, shutdown. Dimana kalau shutdown ini kalau ada MAC address yang enggak terdaftar ya, itu dia akan kalau nggak ada yang nggak terdaftar, dia akan jaringannya akan mati, bukan jaringannya. Ini misalnya ini dibikin shutdown, jalurnya akan otomatis mati kalau ada MAC address yang tidak terdaftar. Kemudian juga ada protect dan restrict. Kalau protect dan restrict ini bedanya di sini. Kalau restrict itu nanti violation counternya dia akan mencatat ada berapa kali violation. Juga ada syslog-nya. Sedangkan protect itu nggak ada. Lanjut lagi untuk mencegah serangan terhadap VLAN. Dia kan biasanya kalau di Cisco itu port Cisco otomatis dynamic auto di mana bisa trunking. Sehingga mudah bagi penyusup untuk memasukkan frame palsu agar jalur tersebut seolah-olah merupakan jalur trunking supaya bisa memata-matai semua VLAN. Jadi di sini switch portnya kita ubah ke mode akses, baru kita hidupkan port security-nya. Kemudian ini untuk mencegah table switch tidak overload. Di mana kita dibatasi untuk MAC address-nya itu, MAC table-nya dibatasi jumlahnya. Sama ini tetap kayak tadi, kita masuk ke mode akses, port security-nya hidupkan, maksimum MAC address yang bisa disimpan itu berapa. Ini satu udah di-assign, berarti sisa satu lagi nanti. Sticky ini dia akan mencatat MAC address-nya. Nah ini contoh di atas menggambarkan pada jalur F01 yang diberikan tambahan 2 MAC tabel lagi secara dinamis dan 1 MAC address secara statis diberikan sebelumnya. Ini kalau mau ngecek, kemudian ini untuk mencegah DHCP penyusup, jadi kita definisikan jalur untuk DHCP yang trusted itu yang mana. Dan yang lainnya kita beri limit, jadi otomatis di drop nanti. Ini stopping VLAN, ini maksudnya yang nanti diberikannya itu pada VLAN berapa aja. Ini tugasnya diproduksi dipasang access point, namun access point tersebut digunakan oleh manajer yang suka menggunakan piranti mobile. Lakukan keamanan agar access point tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan manajer produksi A. Kita langsung lakukan yang praktikum 1. Ini ada petunjuknya. Untuk praktikum 1 kita disuruh mengkonfigurasi port security violation-nya. Sebelumnya kita akan ngecek dulu. Ini udah dapat IP.
Ini kalau kita coba tambahin end device satu lagi. Dia bisa nggak ngeping ke sini. 227. Dia dapat IP enggak ya? Dia bisa ya ngeping ke sini. Padahal ini kan mintanya cuma boleh ini. Manajer ini misalnya ada pegawainya yang connect gitu, dia masih bisa. Terus sekarang matikan dulu coba. Sekarang akan kita konfigurasi switch di sini. Oke, di sini udah saya buat. Ini kan kita harus mematikan port yang nggak kepake. Kita cek yang nggak kepake itu FA02, kemudian FA05 sampai 24. Udah. Itu aja ya nggak kepake. Jadi ini dimatikan 4 atau 5 tadi. 4 sampai 24. Nah, kemudian untuk FA01 di ini yang ke sini ke AP ini kita ubah ke mode akses untuk mencegah yang tadi yang tracking yang bisa memata-matai. Port security-nya kita enable. Violation-nya pertama kita coba restrict dulu. Maksimumnya kita bikin 2, di mana yang satu itu MAC address untuk ini, untuk di sini, dan juga yang kedua ini. Oke. Dan kita buat MAC address-nya sticky. Nah, ini tak assign. Ini merupakan MAC address dari wireless AP-nya. Nah, itu 639E yang port internet. Oke, kita copy. Oke. Dan kita cek show port security interface FA01. Di sini port security-nya sudah enable, violation mode-nya restrict, maksimum address-nya 2. Sekarang yang kesimpan ada 1. Kita coba ping ini ya. Ini berapa? 227. Berhasil. Dan biasanya di sini akan maksimumnya akan tercatat 2 dia. 2 kan total MAC address-nya. Maksudnya ini yang kecatatnya udah 2. Kalau ini tiba-tiba masuk, kita hidupkan. Dia nyambung. Tapi ini kan restrict ya. Kalau restrict dia nggak akan mematikan jalur di sini. Ini kalau kita cek, tadi kan berhasil ya ngeping ke sini. Kita coba ping lagi. Dia kan gagal ya. Nah, ini RTO. Dan kalau kita cek di sini, violation count-nya ini dia terdaftar bahwa ada upaya untuk masuk ke sini, dan itu MAC address-nya bukan MAC address yang udah di-assign di sini ataupun yang udah terdaftar waktu ini nyambung. Nah, anggapannya kan HP dari manajernya. Begitu. Kita coba kalau yang security violation yang
sweet spot, port security, violation. Kita coba protect. Jadi kan kalau protect dia juga nggak akan mematikan jalurnya. Dia nggak akan mematikan jalurnya, entah sama kayak restrict, cuman dia nggak akan nyatet nih violation count-nya, sama nggak nyatet syslog. Ya kalau sekarang 8 violation count-nya. Kita coba lagi. Dia akan nambah atau tetap 8? Dia kan tetap 8 kan? Padahal di sini ada upaya. Ini dia udah request timeout 2 kali. Jadi kalau kita cek lagi, tetap 8. Dia nggak nyatet ada upaya. Dan kita coba lagi kalau misalnya yang shutdown. Switch port security, violation, shutdown. Gitu. And show port security interface FA01. Ini udah berubah ke shutdown. Coba lagi, kita ping lagi. Langsung mati dia. Perbedaannya di sini. Kalau shutdown, dia otomatis mati kalau ada omega trace yang nggak terdaftar. Kalau ada omega trace yang belum pernah terdaftar ya, dia bisa connect ke HP-nya, tapi waktu dia mau komunikasi ke yang di sini, misalnya mau menyusupi, tapi ini dia nggak akan bisa ngeping kan juga dia nggak bisa. Itu beda-bedanya. Sekarang kita lanjut yang ke tugas 2. Pada ruang tamu dipasang tambahan wireless router 1 yang difungsikan sebagai wireless AP, memperbanyak akses penggunaan. Namun demikian untuk jalur tersebut rentan menyusupkan DHCP dan upaya pelumpuhan jaringan. Lakukan upaya untuk mengamankan jaringan terhadap hal tersebut. Untuk tugas 2, Anda coba dengan kombinasi port security dan DHCP snooping. Capture berbagai percobaan ini dan rekam serta upload video. Oke, kita sekarang lakukan setting di sini untuk DHCP snoopingnya. Config. Kita cek dulu, ini yang ke wireless router adalah FA berapa ini? 02. FA02. Di sini juga udah dibikinkan. Nah, ini kita matikan port-port yang kepakai. Kemudian nih kita lakukan IP DHCP snooping, masuk ke DHCP FA01 sama FA02, beritahukan bahwa itu adalah jalur DHCP yang trusted. Jadi di sini sama FA01 yang sini. Ini jalur DHCP yang trusted. Kalau ini kan nantinya akan kita coba sebagai DHCP palsu. Jadi kalau ada dari sini dia nggak akan diteruskan. Nah ini snooping limit rate-nya kita bikin 5, snooping VLAN 1. Kita coba ya, ini kalau misalnya kita bikin DHCP palsu gitu. Ini kalau kita cek dulu dari sini, kan dia dapatnya 165. Nah ini default gateway-nya 161 dan servernya juga 120 sesuai dengan yang ada di sini. Ini default gateway-nya, DNS servernya sesuai yang ada di sini. Sekarang kita buat seolah-olah ini sebagai DHCP server 0.170. DNS servernya kita mulainya 180 coba ya. Ya, save. Kita coba cek sudah on. Dia akan dapat IP dari mana?
Nah, dia dapat dari yang sini kan. Nah, ini kalau kayak gini bisa bahaya karena bisa aja kan DNS servernya diganti terus dialihkan gitu kan webnya. Ini kalau kita coba, dia dapat dari sini lagi. Nah, caranya kita harus setting di sini. Paste. Ini untuk snoopingnya. Das. Kita coba lagi. Dia akan dapat dari mana? Nah, dia sekarang udah dapat dari yang resmi yang di router sini. Jadi ini udah aman. Dia nggak mungkin dapat dari yang ada di server sini. Ini kalau kita cek ini di HCP-nya tetap hidup padahal. Oke, sekarang kita coba kalau dikasih port security. Ini interface FA berapa ya? 02 berarti. Interface FA 02. Interface FA 02. Switch port mode access. Switch port port security. Oke, hidup switch port security restrict. Oh, violation. Restrict. Kita N, kita lihat show port security interface 02. Udah enable restrict. Oke. Ini harusnya tetap bisa sih di HCP-nya. Ini kayaknya nggak bisa karena di sini maksimum MAC address-nya 1 dan ini udah kemasukkan. Kita buat 3 aja. 1 itu yang ini, yang di AP-nya 2 yang di sini. FA02 switch port security maksimum 3 and show apa tadi? Show port security interface FA02. Nah, yang nggak saya nggak 1 kita coba lagi. Nah, baru dia sukses. Kita coba yang ini. Sukses. Nah, udah full kan? Berarti kalau kita buat, misal ada. Ini kalau misalnya yang boleh cuma 2 orang ini gitu ya. Misalnya ini cuma CS-CS-nya gitu. Andai kata kayak gitu. Ini. Praktikum. Dia mau minta nih, minta IP, aku mau komunikasi di sini, atau misal mau connect internet, dia nggak akan bisa dapat IP dari JHCP. Mau ngeping pun nggak bisa. Dan di sini akan tercatat sebagai violation dengan awalnya di 6, 13. Karena kita pakai restrict, jadi kita bisa tahu. Jadi begitu dia mau request DHCP nggak bisa. Kalau misalnya ini coba kita matikan dulu, wirelessnya mati, oke. Dua switch port security violation shutdown.
dia akan mati harusnya jalurnya. Misal kita ping 10.0 detik. Ini berapa sih? Oh, nggak usah, udah mati sendiri. Kalau mati gini kita harus hidupin kembali. Kita share, terus no share. Baru dia hidup lagi dan bisa dipakai. Jadi gitu untuk upaya pengamanan di layer 2, di mana saat ini di praktikum ke-8 ini kita lebih ke DHCP snooping untuk mengatasi adanya DHCP penyusup, di mana dia bisa mengalihkan DNS juga, dan juga ini ya, yang VLAN, mencegah serangan VLAN, kita ubah ke akses, dan make table switch, penyerangan pada make table supaya nggak overload, kita bikin maksimum kan, juga kita bikin modenya mau restrict, shutdown, atau gimana. Jadi begitu saja untuk praktikum 8 kali ini. Sekiranya apa yang telah saya kerjakan dijelaskan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat.